Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Nah, untuk sekarang berarti harus lebih semangat karena bertepatan dengan tahun baru.
lagi, yaitu tentang dalil dari etika komunikasi Islam dan juga akibat tidak adanya etika komunikasi Islam. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Ya, di sini yang pertama tujuan dari pembelajaran melalui model PJDR peserta didik dapat menuliskan dalil dari etika komunikasi Islam dengan benar. Jadi kalian harus bisa menuliskan dalilnya dengan benar. Menulis kalimat Arab, ya. Yang kedua, dengan metode PJDR peserta didik dapat mengetahui dampak negatif dari tidak adanya etika komunikasi Islam dengan baik. Jadi harus tahu dampak negatifnya kalau kita tidak berbicara yang baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan hikmah dari penerapan etika komunikasi Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari materi ini, ya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Etika komunikasi Islam, yaitu pembahasannya apa ya yang kemarin tuh? Pengertian sama prinsip-prinsip etika komunikasi Islam. Nah, di sini coba lihat ada pertanyaan. Yang pertama, surah apa yang menjelaskan tentang etika komunikasi Islam? Ayo siapa yang tahu? Abisri. Surat Al-Baqarah ayat 83. Betul ya, di surat Al-Baqarah ayat 83 itu tentang etika komunikasi Islam. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi jika kalian berkata kasar atau tidak sopan kepada orang lain? Silakan. Akan dibenci oleh orang lain. Nah, yang ketiga, apa yang akan kalian dapatkan kalau kita menjaga ucapan kita dari perkataan yang buruk? Ayo. Akan dipercaya oleh orang lain. Akan apa lagi? Selain dipercaya, akan disukai oleh orang lain. Nah, itu manfaat dari etika komunikasi Islam menjaga lisan. Selanjutnya, nah di sini juga ada materinya ya yang sekarang. Coba lihat perhatikan ke depan. Etika komunikasi Islam, dalil etika komunikasi Islam. Dalilnya ada di surat apa ini? Kelihatan? Al-Baqarah ayat 83. Sama hadis dari Bukhari dan Muslim. Coba ada yang bisa membacakan ini yang Al-Baqarah cuma sedikit? Silakan dibaca Cina. Coba dibacakan surat Al-Baqarah. Ayo. Silakan. Sok. Putri. Yang ini yang atas. Wa qulu linnasi husna. Artinya serta yang baik kepada manusia. Nah, ini dalam Al-Quran ya. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Itu berarti dari Allah itu menyarankan kita untuk berkata yang baik. Yang kedua ada dari hadis mutafaq alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Ya, akibat tidak adanya etika komunikasi Islam. Nah, di sini ada akibatnya. Bagi yang beragama Islam, komunikasi selain menciptakan hubungan yang intens Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala juga bisa menjalin komunikasi secara horizontal seseorang dengan orang lain. Nah, ini selanjutnya ada juga hikmah dari penerapan komunikasi Islam. Yang pertama apa hikmahnya?
dampaknya akan baik atau buruk? Coba kalian teliti atau analisis di sekitar, apakah lebih banyak yang berkata baik atau lebih banyak yang berkata buruk? Buruk ternyata. Nah, ini bisa jadi permasalahan untuk kita, dan permasalahan ini yang harus kalian kaji, yang harus kalian analisis. Nah, di sini Ibu akan membentuk kelompok. Duduknya sudah sesuai kelompok kan? Sudah. Nah, kalau sudah sesuai kelompok, mohon untuk ketua kelompok maju ke depan. Di sini Ibu akan memberikan LKPD. Silakan maju untuk ketua kelompoknya. Satu orang, satu orang. Di LKPD itu ada beberapa yang harus kalian catat. Nah, ini karena model atau model pembelajaran kita adalah PJBL, Project Based Learning. Jadi kalian harus memecahkan masalah yang tadi. Kenapa di sini banyak sekali orang-orang yang berbicara buruk melalui unjuk kerja atau yaitu yang namanya poster. Tahu kan poster? Nah, kalian harus menggambar secara berkelompok poster tentang etika komunikasi Islam. Maka silakan untuk etika komunikasi Islam dibikin posternya mulai dari sekarang. Kita adakan kontraknya atau perjanjian waktunya. Ibu akan memberikan kalian waktu. Ini waktunya 35 menit. Jadi silakan kalian mulai kerjakan untuk posternya. Oke.
Silakan. Bapak di kelas kelompok 1 karena tambah 10, Bapak minta tambah 3. Karena ketika lulus